Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya akidah umat Islam sederhana, yaitu Al-Qur'an, sunnah, pemahaman para salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah SWT, kita kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membahas yaitu tentang berhati-hatilah dalam menerima informasi. Ketahuilah saudaraku, zaman yang kita hidup saat ini sungguh-sungguh amat berat sekali. Kemudian yang namanya cobaan tentu akan melanda orang yang beriman. Setiap ada orang yang menjalankan ajaran Nabi SAW pasti akan mendapat cemoohan dan bahkan akan mendapat hinaan dan cacian. Sebaliknya, orang yang bergelimang dengan maksiat dan bid'ah itulah yang sering mendapatkan pujian. Jadi teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini harus berhati-hati dalam memilih teman. Kalau seorang yang biasa berkumpul dengan orang yang suka berjudi, maka kurang lebih ia seperti itu juga. Begitu pula dengan sebaliknya, kalau dia bisa berkumpul dengan orang yang selalu rajin sholat berjamaah, maka kurang lebih seperti itu. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi di kali ini saya akan tampilkan yaitu nasihat dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala, yaitu tentang terkait masalah hati-hati dalam memilih teman dan hati-hatilah dalam menerima informasi. Oke teman-teman, mari kita simak penjelasan dari Ustaz Dr. Firanda Andirja MA Hafidhullah Ta'ala. Oleh karenanya, tatkala kita berhadapan dengan sumber informasi yang liar tanpa terkendali, kita harus punya barometer. Jangan sampai kita sembarang mendengar, sembarang membaca, sembarang mengamati. Tatkala kita tidak memiliki filter dan tidak memiliki barometer, maka kita akan terpukau dengan pernyataan setiap orang. Bahkan ateis, tatkala seorang ateis memaparkan pemikirannya, seorang kalau tidak punya dasar, maka dia mudah terpengaruh. Ya, atau agama-agama lain selain Islam, tatkala mungkin seorang Nasrani memaparkan pemikirannya tentang kenasraniannya, maka seorang yang tidak memiliki filter atau landasan yang kuat bisa terpengaruh dengan agama mereka. Paling tidak di depan kita banyak orang-orang liberal yang selalu menyebarkan syubhat mereka yang membuat kita bisa ragu dengan agama kita. Tatkala seorang sudah ragu dengan akidahnya, berarti dia bukan lagi namanya akidah. Akidah itu tali yang kuat. Tatkala dia sudah tidak yakin dengan apa yang diyakini, berarti dia sudah tidak berakidah. Cukuplah syarat akidah adalah keyakinan yang jazim, keyakinan yang pasti. Adapun seorang ragu-ragu Allah ada atau tidak, dia belum berakidah. Adapun ragu-ragu Islam benar atau tidak, berarti dia belum berakidah. Nah, ini yang dilancarkan oleh ahlul batil, baik orang-orang liberal maupun orang-orang penganut agama yang lain maupun ateis, yang akhirnya jika seorang tidak memiliki fondasi yang kuat, dia mudah terpengaruh dengan pikiran-pikiran tersebut. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini penting bagi kita untuk memiliki barometer untuk mengenal akidah yang benar dan mana sumber-sumber akidah yang salah untuk kita jauhi. Sehingga bagaimanapun seorang berbicara dengan manisnya perkataan, dengan kelogisan yang menurut dia logis, tapi kalau kita tahu sumbernya adalah sumber yang salah, maka kita tidak bisa terima. Kita tidak bisa terima, ya. Dan kita tahu pemikiran-pemikiran juga dalam firqah-firqah Islam juga banyak, yang berkaitan dengan akidah yang juga harus kita hindari. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun sumber akidah yang benar, maka sebagaimana pernah ditanyakan kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dari mana kita mengambil akidah, maka beliau berkata, fa amal i'tiqad fala yu'khadhu anni wala yu'khadhu amman huwa akbaru minni walakin yu'khadhu minal kitabi wa sunnah. Adapun akidah maka tidak diambil dariku. Jangan mengambil akidah dari Ibnu Taimiyah. Wala amman huwa akbaru minni, dan jangan mengambil orang yang lebih hebat daripada Ibnu Taimiyah. Tetapi akidah diambil dari Al-Quran dan Sunnah, wa ma ajma' alaihi al-ummah, dan juga wa ma ajma' alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh para salaf umat ini, itu para salafus saleh. Itulah sumber akidah. Akidah yang benar. Fama thabata fil Quran, perkara apapun yang ada dalam Al-Quran maka kita ambil. Demikian juga yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahihah, maka itulah sumber akidah umat Islam. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menjelaskan bahwasanya akidah umat Islam sederhana, yaitu Al-Qur'an, sunnah, pemahaman para salaf.
apa yang keluar dari ini, maka itu bukan akidah. Ya, betapa banyak pemikiran, betapa banyak keyakinan tersebar di dunia ini. Ya. Tetapi kita punya barometer seorang Islam, seorang Muslim. Barometernya apa? Al-Quran, Sunnah, wa ma jama' alaihi salaful ummah, dan apa yang disepakati oleh para salafus saleh. Kalau tidak ada Al-Qurannya, kita nggak bisa terima. Kalau tidak ada hadisnya, kita tidak bisa terima. Kalau tidak disepakati oleh para salaf, kita tidak terima. Bahkan, ya, muncul sebagian firqah ya, di zaman Nabi di zaman para sahabat, yaitu firqah Khawarij. Ya, ini firqah yang pertama dalam Islam, yang mereka berdalil dengan Al-Quran. Ya. Dan mereka baca Al-Quran, dan mereka orang-orang Arab, mereka ngerti tentang Al-Quran. Tapi mereka tidak memahami Al-Quran dengan baik, mereka meninggalkan pemahaman salafus saleh. Ya. Makanya Nabi SAW mensifati orang-orang Khawarij, yaqra'una Al-Quran la yujawizu taraqiyahum. Mereka membaca Al-Quran, tapi Al-Quran tidak melewati kerongkongan mereka, tidak masuk dalam hati. Mereka bukan orang A'ajim, bukan seperti kita. A'ajim itu selain Arab. Mereka orang Arab. Mereka orang Arab. Mereka paham bahasa Arab atau tidak? Paham. Mereka bisa baca Al-Quran tidak? Bisa. Mereka ngerti bahasa Al-Quran. Tapi mereka tidak paham apa yang dimaksud dengan Al-Quran tersebut. Sebagai bukti, mereka mengkafirkan Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib. Dan mengkafirkan seluruh orang yang ridha dengan keputusan Al-Hakamain. Al-Hakamain, Al-Hakaman, dua hakim maksudnya di sini adalah Abu Musa Al-Asy'ari yang merupakan perwakilan dari Ali bin Abi Thalib, kemudian Amr bin As radhiyallahu anhu yang merupakan perwakilan dari Muawiyah. Kedua orang ini bertemu, ya, merumuskan agar menengahi pertikaian yang terjadi antara kubu Muawiyah radhiyallahu anhu dengan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, maka masing-masing mengirim hakim atau wakil, yaitu Abu Musa Al-Asy'ari dengan Amr bin As radhiyallahu taala anhu. Orang-orang Khawarij tatkala melihat kondisi ini, mereka mengatakan ini berarti bukan hukum Allah. Mereka mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ridha dengan keputusan dua orang ini berarti hukum manusia. Kalau begitu kita kafirkan mereka dan mengkafirkan semua orang yang ridha dengan keputusan dua orang ini. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi memang orang-orang Khawarij ini yaitu selalu mendengung-dengungkan tidak ada hukum selain hukum Allah. Kalau hukum buatan manusia maka kafir. Maka tidak heran ya teman-teman, ketika ada Khawarij di Indonesia ini, mereka ini mengkafirkan pemerintah Indonesia. Dan barang siapa yang bekerja dengan pemerintah Indonesia ini, semua kafir. Maupun polisi, maupun tentara, maupun guru, maupun orang-orang yang ada di pemerintahan, itu semua kafir. Ini adalah sifat ciri-ciri orang Khawarij ya. Mereka ini mudah mengkafirkan kaum muslimin ya. Dan mereka ini sangat memusuhi kaum muslimin. Di antara ciri-ciri Khawarij itu suka menumpahkan darah kaum muslimin. Dan ada dua sekte antara sempalan dari sekte-sekte ini, yaitu yang pertama adalah Syiah dengan Khawarij. Dan dua sekte inilah ya yang menjadi fitnah kaum muslimin Ahlus Sunnah. Di zaman sekarang ini masih ada seperti Syiah Rafidhah dan contoh-contoh Khawarij di zaman sekarang ini. Kita bisa lihat kan teman-teman, mereka ini mudah mengkafirkan kaum muslimin. Dan dua sekte inilah yang mudah mengkafirkan kaum muslimin, Syiah Rafidhah dan Khawarij. Oke teman-teman, mari kita lanjutkan ya. Bagaimana mereka memahami Al-Quran? Mereka memahami dengan otak mereka, bukan dengan pemahaman para sahabat. Padahal tidak seorang sahabat pun yang berpemahaman seperti Khawarij. Inilah sangat fatal tatkala seorang memahami Al-Quran dengan meninggalkan pemahaman para salaf. Betul. Saya kasih contoh ini, saya contoh sederhana. Ini orang Arab, ngerti Al-Quran, ngerti bahasa Arab, tapi dia paham pakai otaknya sendiri. Dan dia tidak bersandar kepada pemahaman para sahabat. Harusnya mereka bertanya orang-orang Khawarij, bagaimana pemahaman Anda tentang ayat ini kepada para sahabat? Namun mereka tidak bertanya dan mereka memahami sendiri, akhirnya mereka terjerumus dalam kesesatan. Oleh karenanya, sebelum terjadi peperangan, Ali bin Abi Thalib mengutus Ibnu Abbas radhiyallahu anhu untuk berdialog dengan orang-orang Khawarij. Di antara poin dialognya, mereka mengatakan orang-orang Khawarij, kenapa Ali dan Muawiyah memberikan hukum kepada manusia. Yaitu Amr bin As dengan siapa? Abu Musa Al-Asy'ari. Jawaban yang mudah. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Allah Subhanahu wa taala bahkan menyerahkan hukum kepada manusia dalam perkara yang lebih ringan. Contohnya masalah pertikaian rumah tangga. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa, "Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha." Kalau kalian khawatir suami istri ini bakalan cerai, bakalan pisah, maka utuslah wakil dari keluarga lelaki
dan wakil dari keluarga apa? Wanita. Perempuan. Dua orang ini mengambil keputusan di antara suami istri yang bertikai. Bukankah Allah menyerahkan kepada hukum manusia? Betul. Apakah ini hukum selain hukum Allah? Ini hukum Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga dalam masalah jazaa'us sayd. Kalau seorang tatkala sedang ihram kemudian dia berburu binatang, kata Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Wa man qatalahu minkum muta'ammidan fajazaa'un mithlu ma qatala minan na'am yahkumu bihi wa dawa adli minkum. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang beriman, jika kalian sedang berihram, kalian tidak boleh berburu. Barang siapa di antara kalian yang sengaja berburu tatkala sedang berihram, maka dia harus membayar seperti hewan binatang ternak. Yahkumu bihi dawa adlim minkum. Yang memberi hukuman menilai adalah dua orang lelaki yang adil. Ini contoh ya. Bahwasanya ternyata dalam ayat yang lain Allah menyerahkan hukum kepada manusia untuk memutuskan suatu perkara. Tadi sebelumnya masalah pertikaian suami istri, yang kedua masalah apa sih denda yang harus dibayar bagi orang yang berburu tatkala umroh karena melanggar peraturan. Nah, baru akhirnya sebagian Khawarij sadar, akhirnya banyak di antara mereka kemudian sadar bergabung dengan pasukannya Ali bin Abi Thalib. Sementara sisanya tetap ngeyel, akhirnya terjadi pertempuran. Ini contoh sederhana. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah ya nasihat dan penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirza MA Hafidhut Alam, yaitu tentang terkait masalah kita ini harus berhati-hati dalam beragama, kemudian dalam mengambil informasi, dan dalam berakidah. Apalagi kita memilih teman ya. Teman ini sangat mempengaruhi karena teman itu adalah cerminan diri kita ini. Oke teman-teman, ciri-ciri Khawarij ini ya mudah mengkafirkan kaum muslimin dan mereka itu memahami ayat-ayat Al-Quran itu menurut isi kepalanya sendiri. Mereka ini tidak menyadarkan ya, memahami Al-Quran itu tidak menyadarkan ke pemahaman para salafus soleh seperti pemahaman para sahabat. Maka dari itu teman-teman, para sahabat Nabi SAW ya yang senior itu tidak pernah ada yang menjadi Khawarij. Karena apa? Karena sahabat Nabi SAW itu dididik langsung oleh Nabi. Ya, kalau orang Khawarij, walaupun orang Khawarij ini orang Arab, mereka ini pandai membaca Al-Quran, kemudian mereka ini hafalannya di luar kepala. Namun mereka ini ya, itu memahami Al-Quran, itu menurut hawa nafsunya. Maka dari itu mereka ini mudah mengkafirkan kaum muslimin. Dan sampai sekarang juga masih ada bibit-bibit Khawarij di zaman sekarang ini. Yang tidak berhukum selain hukum Allah, kafir. Dan mereka ini mengkafirkan pelaku dosa besar. Inilah orang-orang Khawarij. Jadi teman-teman ya, sudah dipastikan ya, kita ini harus berhati-hati dalam memilih teman. Bahwa seorang teman itu memiliki pengaruh yang sangat besar. Dan teman itu bisa mempengaruhi pengaruh seperti agama dan pemahaman, kemudian perilaku, kemudian pandangan hidup. Inilah fungsinya kita ini harus memilih teman yang soleh dan akidahnya yang lurus. Yang pertama adalah berakidah yang lurus. Ini menjadi syarat mutlak dalam memilih teman ya. Dia harus beragama Islam dan berakidah Ahlus Sunnah. Bukankah kita semua tahu kisah kematian Abu Thalib, paman Rasulullah SAW? Dalam keadaan terbaring dan menghadapi detik-detik kematian, ada 3 orang yang menyertainya. Mereka adalah Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua Abu Jahal, dan yang ketiga adalah Abdullah bin Abi Umayyah. 2 orang terakhir ini adalah tokoh kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW mengajak pamannya dengan berseru, "Paman, katakanlah la ilaha illallah, salah satu kalimat yang akan aku jadikan bahan pembelaan bagimu di hadapan Allah." Jadi Rasulullah SAW itu menyuruh pamannya Abi Thalib untuk mengatakan la ilaha illallah. Namun kenapa teman-teman ya? Namun kenapa paman Rasulullah SAW itu tidak mengucapkan la ilaha illallah? Karena apa? Karena di sampingnya itu ada teman yaitu Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah, yaitu tokoh orang kafir Quraisy jahiliyah dulu. Jadi 2 tokoh kafir itu menimpali Abu Thalib, apakah kamu membenci agama Abdul Muthalib? Nah, maka dari itu ya teman-teman, tanpa henti Rasulullah SAW menawarkan kalimat itu, dan sebaliknya mereka berdua juga terus melancarkan pengaruh sampai akhirnya Abu Thalib masih enggan mengucapkan la ilaha illallah ya. Karena gini teman-teman ya, hidayah itu milik Allah. Walaupun Rasulullah SAW ya, seorang nabi dan rasul itu tidak dapat memberi hidayah kepada pamannya yaitu Abu Thalib. Lalu kemudian Abu Thalib ini enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka paman Rasulullah SAW itu tetap memilih agama Abdul Muthalib. Kemudian ia pun mati dalam kekufuran. Coba teman-teman kita lihat ya.
Abu Thalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu membenarkan ajaran yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, membenarkan. Namun apa? Namun satu aja, enggan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Karena apa? Karena ya teman dekat itu sangat mempengaruhi, seperti Abu Jahal, kemudian Abdullah bin Umayyah, mereka ini teman dekat ya Abu Talib. Maka dari itu teman-teman ya, saya menasihati diri saya dan diri teman-teman. Karena apa? Kita harus pandai-pandai memilih teman yang baik, terutama akhlaknya dan agamanya dan akidahnya yang lurus. Kalau kita memiliki teman yang akidah yang lurus, akhlak yang baik, kemudian agamanya juga baik, insya Allah ya kita ini akan terikut-ikut dengan teman kita, yaitu kita akan ikut kebiasaan teman-teman kita. Maka dari itu teman, ya jangan sampai kita itu berteman dengan orang-orang yang suka bermaksiat, yang suka meninggalkan sholat. Namun teman-teman ya, bukannya saya itu untuk menjauhi mereka ya. Kalau kita mempunyai filter, kita bisa mendakwahi mereka, yaitu dengan lemah lembut, yaitu dengan akhlak. Maka dari itu teman-teman, jangan sampai kita ini tidak memiliki filter. Ya, dikhawatirkan kita malah ikut dengan mereka. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.